Nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Sahibul Fadilah Haji Dr. Reza Ahmad Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Yang kami hormati Kiai Haji Mamun Halimi, Rais Syuriah PCN Ubrun Darussalam. Yang kami hormati Kiai Ahmad Faiz, Ketua Tanfiziyah PCN Ubrun Darussalam. Para tokoh PCN Ubrun Darussalam, sini ada Kiai Ahmad Dhaufir, juga yang kami hormati Bapak Presiden Permai, Bapak Rusdianto. Di sini ada dua presiden, Gus. Presiden Permai itu dubes kalah kalau Presiden Permai sudah berdaulat. Para ketua perwakilan tokoh komunitas masyarakat, di Brunei Darussalam ada Bapak Dr. Muhammad Abduh, Bapak Ismawa Soekardi, Bapak Muhyiddin, tadi disebut Prof. Anis, belum melihat saya. Ya, terima kasih. Dan di sini ada tamu kita semua, Kiai Rudi Ambari. Beliau adalah Direktur Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Haji Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Yang mulia Datuk Suni Ibu Ros Dian Iskandar, Ibu Wakepri, sudah pada kenal dengan beliau ya. Ini DCM kami. Para staf KBRI Badan Sri Begawan, hadirin hadirat, para tetamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Santri Nasional sesungguhnya bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sebuah ruang refleksi tentang fondasi moral, historis, dan intelektual yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Hari Pahlawan mengingatkan kita pada perjuangan generasi awal Republik yang bukan hanya melakukan perlawanan bersenjata, tetapi juga menghasilkan narasi kebangsaan yang inklusif. Perjuangan mereka merupakan hasil dari pergulatan panjang melawan kolonialisme, sekaligus upaya merumuskan Indonesia sebagai rumah bersama yang multikultural. Nilai yang diwariskan para pahlawan bukan hanya keberanian, tetapi juga sikap visioner, kemampuan melihat jauh ke depan, membayangkan Indonesia sebagai bangsa merdeka yang bermartabat dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Rasanya kok gerah ya? AC-nya kurang ini apa? Sudah maksimal. Ini kasihan Gus Reza, nanti ceramahnya bisa hanya 15 menit kalau begini. Lumayan gerah ini.
Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Santri tidak dapat dilepaskan dari konteks historis Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang secara faktual merupakan bentuk kontribusi komunitas keagamaan untuk menjaga kelangsungan negara yang baru merdeka. Signifikansinya tidak hanya terletak pada seruan jihad itu sendiri, tetapi pada kerangka epistemologis yang melandasinya, bahwa membela negara adalah perintah moral dan keagamaan. Ini Kiai Ambari agak formal saya ini. Biasanya sambutan apa adanya aja. Tapi karena ini adalah dua peristiwa penting, Hari Pahlawan digabung dengan Hari Santri, saya sengaja minta tadi diskusi dengan Aspri untuk agak serius. Dalam kajian sejarah politik Indonesia, resolusi tersebut menunjukkan dua hal penting. Yang pertama, ulama dan pesantren memiliki kapasitas membaca situasi politik, bukan hanya teks keagamaan. Kedua, pesantren mampu mengambil posisi strategis dalam isu kebangsaan, menjembatani nilai-nilai moral Islam dengan kepentingan nasional. Karena itu, santri tidak semata identik dengan identitas keagamaan, tetapi identitas kebangsaan yang aktif berkontribusi dalam ruang publik. Hadirin yang berbahagia, dalam dinamika sosial politik Indonesia, peran santri sangat menonjol. Dalam literatur ilmu sosial, santri sering disebut sebagai kelompok yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Pesantren membentuk karakter santri menjadi pribadi yang adaptif, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai moral. Peran santri setidaknya tercermin dalam beberapa aspek, diantaranya: pertama, dalam ranah politik, santri berperan sebagai penjaga moderasi. Mereka menjadi jembatan antara wacana keagamaan dan sistem demokrasi, sehingga Indonesia tetap berada dalam jalur politik yang stabil dan inklusif. Kedua, dalam ranah sosial, santri menjadi motor penguatan kohesi sosial, menjaga harmoni di tengah keragaman dan mencegah polarisasi, terutama di era digital seperti saat ini. Ketiga, dalam ranah intelektual, santri kini hadir sebagai akademisi dan pemikir yang memperkaya diskursus keilmuan, mulai dari teologi hingga geopolitik kontemporer. Yang keempat, dalam ranah ekonomi, muncul istilah santripreneur, generasi santri yang terjun dalam dunia usaha, membangun ekonomi kerakyatan, dan memajukan kesejahteraan komunitasnya. Dengan demikian, kontribusi santri tidak bersifat simbolik, tetapi juga terstruktur. Mereka menjadi bagian dari civil society yang mempengaruhi arah perjalanan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, di Brunei Darussalam ini, saya melihat kesantrian itu hidup dalam diri masyarakat Indonesia. Etos kerja yang kuat, akhlak yang santun, dan solidaritas yang terjaga. Masyarakat Indonesia di sini bukan hanya bekerja dan bermukim, tetapi juga membawa identitas yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Di era globalisasi dan persaingan sumber daya manusia, bentuk perjuangan kita mungkin berubah, namun esensinya tetap sama, mengisi kemerdekaan dengan kompetensi, integritas, dan kontribusi nyata. Identitas santri dengan kemampuan adaptasi, ini yang paling penting. Santri bisa jadi apapun, karena memang santri dididik di pesantren dengan kesederhanaan, pengabdian, keikhlasan. Jadi orang kaya siap, jadi orang miskin siap juga. Kayak saya bilang, makan tempe biasa, makan ayam biasa, tidur di hotel biasa, tidur di musola sudah biasa. Karenanya santri inah siap hidup dimanapun, siap dipimpin dan siap pemimpin. Inilah santri, dan kita peringati hari santri itu.
sangat relevan dalam konteks kepahlawanan. Yang tadi syair Mar Santri itu luar biasa. Yang bisa menyawai komitmen santri itu hanya TNI. Indonesia harga mati. Bukan karena dubesnya santri, tapi boleh saya katakan, santrilah yang berani mengatakan Indonesia NKRI harga mati. Pancasila selesai sudah. Saatnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Masih ada kelompok lain yang masih ngutak-ngatik Pancasila. Santri sudah di depan, selesai. Indonesia harga mati. Indonesia satu paket dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itulah Indonesia. Itulah kebangsaan dan keislaman. Akhirnya izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada PCNU Brunei Darussalam atas dedikasi dalam merawat tradisi, kebangsaan dan silaturahmi di perantauan. Semoga peringatan ini memperkaya pemahaman kita tentang sejarah bangsa, memperkuat komitmen moral kita sebagai warga negara dan memperdalam kesadaran bahwa perjuangan belumlah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita, menguatkan persaudaraan kita, dan melapangkan jalan bagi seluruh warga Indonesia di Brunei Darussalam ini untuk terus berkontribusi bagi negeri tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.